Halo sahabat YouTube, kalau kamu perhatikan data analitik yang ada di channel saya ini, sumber traffic terbesar itu dari penelusuran YouTube. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini karena saya selalu mengoptimasi video ketika saya mengupload video ke YouTube. Sehingga ketika ada penonton mencari sebuah topik video di kolom pencarian YouTube, mereka akan menemukan beberapa video saya yang tampil di halaman beranda. Nah, hari ini saya akan sharing bagaimana cara saya mengoptimasi video ketika saya mengupload video ke YouTube hanya menggunakan TubeBuddy. Selamat datang di channel Zona Tutorial. Di channel ini saya banyak membahas video tutorial seputar YouTube, khususnya untuk para YouTuber pemula. Jadi buat kalian yang ingin sukses di YouTube, tidak ada salahnya kalian subscribe channel ini, dan yang paling penting aktifkan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan ketika saya mengupload video terbaru di channel ini. Nah, jadi sebelum kita mengoptimasi videonya, saya ingin menjelaskan dulu ya apa itu optimasi. Jadi optimasi itu adalah seberapa cocok metadata video kamu antara judul, deskripsi, dan juga tag. Jadi ketika semuanya itu sudah sesuai antara judul, deskripsi, dan juga tag, itulah yang disebut dengan optimasi video. Nah, jadi untuk kita melakukan optimasi video ini, kita bisa menggunakan aplikasi TubeBuddy. Buat kalian yang tidak paham menggunakan aplikasi TubeBuddy, kalian bisa cek di video yang sebelumnya, karena saya sudah banyak membahas tentang aplikasi TubeBuddy ini. Sekarang kita buka aplikasi TubeBuddy-nya. Kemudian sebelum kita membahas lebih dalam masalah optimasi ataupun meriset kata kunci yang tepat ya untuk optimasi video kita, alangkah baiknya kalian siapkan dulu sebuah kertas atau coret-coretan. Dan di sini saya sudah menyediakan sebuah catatan ya. Nah, jadi intinya nanti catatan ini akan kita isi dengan optimasi video, dari mulai topik video, judul, deskripsi, dan juga tag. Jadi pastikan kalian sudah menonton video ini nanti sampai selesai. Nah, sekarang kita kembali ke aplikasi TubeBuddy-nya. Nah, jadi biasanya kan kalau kita mencari kata kunci itu tinggal tekan aja bagian menu, kemudian kita pilih Tag Explorer. Nah, di bagian ini kita bisa mencari kata kunci untuk mengoptimasi video kita. Nah, karena di sini kita ingin mengoptimasi, jadi pastikan dulu kalian itu sudah memiliki topik video. Jadi topik video kalian itu hari ini tentang apa, kalian ingin mengupload video tentang apa, itu kalian harus tahu dulu. Misalkan nih, sebagai contoh, saya ingin membahas tentang memancing ikan nila. Oke, jadi sekarang topiknya sudah dapat ya. Topik video kita memancing ikan nila. Ini sebagai contoh aja ya, nanti kalian bisa tiru bagaimana cara saya mengoptimasi dengan TubeBuddy ini. Oke, topik videonya memancing ikan nila. Sekarang kita kembali ke TubeBuddy-nya. Kita uji coba kata kunci ini, memancing ikan nila. Kemudian kita cari, kita lihat nilai overallnya seperti apa. Ternyata nilainya kurang bagus ya kalau kita buat kata kunci memancing ikan nila. Nah, jadi di sini kita coba dengan kata kunci yang lain. Kalian tinggal tekan aja di bagian autocomplete. Pertama kan posisinya di bagian seperti ini. Ini ada beberapa kata kunci dari TubeBuddy-nya yang juga bisa kita pakai, tetapi harus kita uji dulu nilai kata kuncinya. Sekarang memancing ikan nila itu ternyata nilainya kan kurang bagus ya. Kita tekan bagian autocomplete. Nah, di sini memancing ikan nila besar, memancing ikan nila di sungai ya. Jadi coba kita ini memancing ikan nila besar. Caranya untuk menguji nilai overallnya, kalian tinggal tekan aja titik 3 di sebelah kanan. Kita tekan. Kemudian di bagian bawah ada explore this tag, kita tekan. Kita akan bisa melihat nilai dari kata kunci ini. Nah, ternyata nilainya bagus ya, good. Memancing ikan nila besar itu bisa kita gunakan dalam optimasi video kita karena nilai di sini good. Sekarang kita kembali ke catatan, kita catat di bagian tagnya, memancing ikan nila besar. Oke, sekarang kita sudah dapat satu kata kunci, memancing ikan nila besar. Masalah judul, deskripsi itu nanti akan kita bahas. Jadi pastikan ya kalian menonton video ini step by stepnya. Memancing ikan nila besar. Kemudian kita kembali ke TubeBuddy-nya. Nah, di sini ada lagi di bagian autocomplete, ada lagi di bagian ini cara memancing ikan nila besar. Kita uji coba lagi. Jadi kalian tes aja semua kata kunci yang keluar di sini, kalian uji coba aja yang nilai overallnya itu bagus ya. Nah, di sini cara memancing ikan nila besar. Kita tekan di sebelah kanan titik 3. Kemudian kita pilih explore this tag. Kita lihat hasilnya, dan ternyata hasilnya lebih bagus. Hasilnya di sini very good. Otomatis ini bisa kita gunakan cara memancing ikan nila besar. Kita kembali ke catatan tadi, kita catat lagi cara memancing ikan
nila besar. Oke, kita sudah dapat 2 kata kunci. Kita cari satu lagi untuk bisa kita optimasi videonya. Cara memancing ikan nila besar. Kita kembali ke TubeBuddy. Nah, sekarang coba kita rubah yang besarnya ini, kita hapus. Kita hapus. Misalkan seperti ini, cara memancing ikan nila. Kita mencari judulnya nih ya, misalkan kita cari seperti apa nilai overallnya. Ternyata hasilnya juga buruk ya, tidak bisa kita membuat judul seperti ini, cara memancing ikan nila besar. Coba kita cari lagi di bagian autocomplete ini. Kita cari di bagian bawah ini ya, masih banyak lagi ya. Jadi bisa kalian uji coba aja. Misalkan saya menguji coba cara memancing ikan nila di sungai. Nah, kita tekan ini. Kemudian di bagian ini explore the stack, kita akan melihat nilai kata kuncinya. Ops, ternyata nilainya bagus, very good ya. Jadi ini bisa kita gunakan lagi kata kunci ini, cara memancing ikan nila di sungai. Kita kembali ke catatan. Kita tulis di bagian tagnya lagi, cara memancing ikan nila di sungai. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita sudah mendapatkan 3 kata kunci ya untuk kita masukkan di dalam tagnya. Ya, ini nanti kalian bisa perbanyak tagnya itu seperti sampai 10 ataupun 15 ya, itu terserah kalian ya. Karena maksimal kolom tag itu kalau tidak salah 500 huruf ya. Jadi ini saya hanya sebagai contoh aja, memberikan tutorial ataupun berbagi pengalaman bagaimana cara saya mengoptimasi video itu. Jadi saya mulai dari kolom tagnya dulu. Saya mencari kata kunci dulu dengan menggunakan aplikasi TubeBuddy. Jadi kita filter ya, ataupun kita saring mana kata kunci yang tepat ataupun nilainya itu yang good ataupun very good. Nah, sekarang bagian tag sudah selesai ya, topiknya juga sudah dapat, memancing ikan nila. Sekarang kita untuk memberi judul, kalian pilih salah satu tag yang sudah kalian uji coba nilai overall tadi ya. Jadi dari tag ini bisa kita lihat di sini seperti judulnya yang bagus itu kira-kira cara memancing ikan nila di sungai. Nah, jadi kita dapat judulnya. Judulnya cara memancing ikan nila di sungai. Oke, judulnya sudah dapat, cara memancing ikan nila di sungai. Kemudian tagnya juga dapat. Sekarang deskripsi, ini bagian deskripsi, ini bagian yang paling penting. Di sini usahakan kalian itu mengarang bebas ya, mengarang bebas tentang topik video kalian. Tetapi ada beberapa kata kunci ataupun tag yang kalian selipkan atau kalian masukkan di kolom deskripsi. Ini gunanya untuk meningkatkan video kita ketika dicari oleh penonton. Sekarang sebagai contoh seperti ini ya, saya akan mengarang bebas tentang memancing. Ya, maaf ya kalau yang saya karang ini kurang bagus gitu ya, tetapi pada intinya saya ingin sharing gitu ya kepada teman-teman semuanya. Karena di sini topik saya itu memang tentang tutorial YouTube, dan ini sengaja saya bahas melenceng ya tentang memancing ya, topik memancing, bukan topik tutorial ya. Nah, deskripsi. Oke, sekarang kita mulai bagian deskripsi. Kalian bisa menulis seperti ini. Ikan nila bisa kita jumpai di mana saja. Salah satunya di dalam pasar. Oke. Kemudian kita lanjut mengarang lagi. Memancing ikan nila besar menjadi hobi bagi para pemancing ya. Misalkan seperti itu. Dan kita lanjutkan. Misalkan seperti ini. Cara memancing ikan nila besar. Cara memancing ikan nila besar. Ada beberapa tips dan strateginya. Nah, sampai di sini kalian jangan skip dulu videonya karena ada yang ingin saya sampaikan dan ini sangat penting ya menurut saya. Kita akan melanjutkan sedikit lagi. Cara memancing ikan nila besar ada beberapa tips dan strateginya. Berikut saya akan memberikan cara memancing ikan nila di sungai.
Nah, sekarang seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Topik video kita memancing ikan nila. Judulnya cara memancing ikan nila di sungai. Kemudian untuk deskripsinya, ikan nila bisa kita jumpai di mana saja. Ya, ikan nila ini sebuah kata kunci, ikan nila. Salah satunya di pasar, memancing ikan nila besar. Nah, ini kan sebuah kata kunci yang sudah kita uji nilai overall tadi. Nilainya itu kan bagus tuh. Memancing ikan nila besar, dan juga ada di kolom tagnya, memancing ikan nila besar. Dan kemudian menjadi hobi bagi para pemancing. Cara memancing ikan nila besar ada beberapa tips dan strategi. Kalian perhatikan di kalimat ini, cara memancing ikan nila besar itu adalah sebuah kata kunci juga yang ada di kolom tag yang sudah kita uji coba nilai dari kata kuncinya. Sampai di sini kalian sudah mulai paham kan? Kemudian kita lanjutkan. Berikut saya akan memberikan cara memancing ikan nila di sungai. Nah, itu juga sebuah kata kunci yang ada di tag ataupun yang ada di judul kita. Dengan begitu, antara judul, deskripsi, dan juga tag semuanya itu sesuai. Itulah yang disebut dengan optimasi. Nah, inilah hal-hal yang penting yang harus kalian terapkan. Jadi ketika kalian ingin mengoptimasi, kalian perhatikan lagi judul, deskripsi, dan juga tagnya ya. Jadi untuk deskripsi, usahakan kalian itu mengarang bebas setidaknya 1 atau 2 paragraf, tetapi yang mengandung beberapa kata kunci seperti tadi ini. Dalam deskripsi ada kata kuncinya nih, memancing ikan nila besar. Kemudian ada juga nih, cara memancing ikan nila di sungai, cara memancing ikan nila besar ya. Ada kata kunci dan kemudian kata kunci itu kita masukkan dalam tag. Nah, di sini tagnya kan cuma 3. Jadi bisa kalian tambah lagi sampai maksimalnya itu kalau nggak salah 500 huruf. Jadi kenapa saya sini tagnya cuma 3? Ya karena kan ini sebuah contoh, sebuah sharing pengalaman pribadi saya. Tidak mungkin saya buat tagnya itu terlalu banyak, nanti durasi videonya itu terlalu panjang. Jadi di sini saya sampaikan hal-hal yang penting aja, judul, deskripsi, dan juga tag. Kemudian kalau di bagian deskripsinya kalian ingin menambahkan Instagram ya atau sosial media kalian, atau menambahkan hashtag yang memancing misalkan seperti ini ya, itu sah-sah saja itu. Tapi yang harus kalian perhatikan itu adalah bagian mengarang bebasnya tadi, bagian ini, bagian deskripsi, bagian mengarang bebas ini. Nah, kalau kalian sudah bisa seperti ini, coba deh kalian cek video-video saya itu. Bagian video saya itu di deskripsinya itu saya selalu mengarang bebas. Dan kenapa harus seperti ini kita optimasi video? Ini untuk meningkatkan video kita di penelusuran. Jadi ketika ada orang mencari di YouTube itu cara memancing ikan nila, itu bisa saja video kalian itu direkomendasikan sama YouTube atau tampil di halaman beranda berdasarkan apa yang dicari orang, karena memang cocok antara judul, deskripsi, dan juga tagnya. Nah, sampai di sini saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.